Selamat pagi, Shalom. Shalom Bapak Ibu. Ya, banyak yang belum aktif kameranya. Mau lihat wajahnya dulu. Ya, masih malu-malu ya. Haleluya. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Tetap bersuka cita. Berapa banyak yang diberkati Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan baik, penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup setiap kita. Sampai hari ini Bapak Ibu, Tuhan terus menjaga setiap kita. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Baik, kita akan memulai pada hari ini Bapak Ibu. Mari kita berikan yang terbaik. Kita menyanyi, memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hati kita Bapak Ibu. Biar kita boleh menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kita. Dan kita percaya bahwa dimanapun kita ada, di rumah-rumah kita masing-masing Bapak Ibu, Tuhan hadir, Tuhan melawat setiap kita. Itulah pengharapan setiap kita, amin Bapak Ibu. Baik, sebelum memulai, kita akan membaca Mazmur 91. Mari kita membacanya dengan iman. Tuhan memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Dalam lindungan Orang yang Allah. duduk dalam lindungan dan bermalam dalam naungannya akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Saatnya kita masuk di dalam penyembahan, dan biarlah setiap kita boleh berikan hati kita bagi Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita bisa dapat kembali beribadah. Kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Mari siapkan hati kita pagi ini Bapak Ibu. Kita mau datang ke hadapan Bapa dalam kekudusan, dalam kemuliaannya. Kita mau bersekutu dengan Dia, menikmati hadiratnya,
memandang wajah-Nya. Bapa, ini setiap kami anak-anak-Mu, kami rindu berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Berdiam di dalam hadirat-Mu, menikmati kebaikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkaulah pengharapan kami yang pasti, Engkaulah sumber kekuatan kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Engkau Tuhan yang tidak pernah menyia-nyiakan orang yang berharap dan berseru kepadamu. Pengharapan yang pasti hanya kami temukan di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pengharapan yang pasti ku temukan di dalam Yesus. Kekuatan di hati hanya di dalam nama Yesus. Tak pernah Kau kecewakan saat ku berseru memanggil nama-Mu Yesus. Tak pernah ku disia-siakan saat ku datang padamu Yesus. Pengharapan yang pasti ku temukan di dalam Yesus. Kekuatan di hati hanya di dalam nama Yesus. Tak pernah Kau kecewakan saat ku berseru memanggil nama-Mu Yesus. Tak pernah ku disia-siakan saat ku datang padamu Yesus. Mari sekali lagi kita katakan pujian ini. Pengharapan yang pasti, pengharapan yang pasti ku temukan di dalam Yesus. Kekuatan di hati hanya di dalam nama Yesus. Tak pernah Kau kecewakan
padamu Yesus. Saat ku datang padamu Yesus. Saat ku datang padamu Yesus. Tuhan yang tak pernah gagal, ya Tuhan yang tepati janjinya, ya Tuhan yang selalu pegang firman-Nya, yang tak sekalipun kecewakan. Oh, dalam bayar, dalam masyada, percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Angkat tangan kita sama-sama, katakan Tuhan Kaulah, Tuhan Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu, Yesus, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu
kuasa, Dia bertata di surga. Mari datang sembah Dia, tinggikan namanya. Dia yang layak, Dia yang layak terima sembah. Oh, Kau layak Tuhan, Kau layak Yesus Kristus Tuhan. Nana Mose, Nina Mose, Nana Masanda, Nana ya namo. Ini namo, Nana Baya, Nana Masyan, Nana Masyan. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Kami sembah, ku sembah
segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Oh, Yesus. Kami sembah Kau Tuhan, senang hati, senang jiwa, senang kekuatan kami Tuhan, hanya menyembahmu. Oh, Yesus Kristus Tuhan. Kami rindu menyembahmu ya Tuhan, kami rindu dalam hadirat-Mu, memandang wajah-Mu Bapa. Tinggalkanmu Bapa yang baik, tinggal bersamamu Bapa yang setia. Ini nama sadana dalam Yesus. Menikmati hadirat-Mu Tuhan, merasakan kehadiran-Mu. Kau bertahta di tengah umat yang menyembah Tuhan. Kau hadir saat umat-Mu meninggikan nama-Mu. Hadirat-Mu memberikan sukacita Tuhan. Hadirat-Mu membawa damai sejahtera. Hadirat-Mu membuang segala ketakutan. Hadirat-Mu mengusir segala kekhawatiran. Hadirat-Mu ya Tuhan memberikan kami kekuatan yang baru, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap. Mereka berlari tidak menjadi lelah ya Tuhan. Kaulah sumber kekuatan dalam hidup kami. Kaulah yang kami pandang dalam hidup kami ya Tuhan. Di bawah kepak sayap-Mu kami aman ya Tuhan. Terima kasih sumber pengharapan dalam hidup kami. Satu-satunya yang kami andalkan hanya Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau urapi kami Tuhan. Sebentar kami akan naikkan doa kami. Kami mau berdoa buat bangsa, buat kota, buat daerah di mana kami ada. Tuhan terima kasih.
Haleluya Yesus. Hoyara mayara sia mayara namayara namayara namayara. Hoyara mayara namayara 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 namayara. Hoyara bayara namayara 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 namayara. Hoyara bayara namayara 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 namayara. Hoyara bayara namayara 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 namayara. Hoyara bayara namayara 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 namayara. Bapak, kami mengucap syukur Bapak atas segala kebaikan-Mu, atas segala penyertaan-Mu, segala perlindungan-Mu atas hidup kami sampai saat ini Bapak. Di tahun dimensi yang baru ini Tuhan, hal-hal yang belum pernah kami alami telah terjadi. Tapi kami punya Allah yang besar. Engkaulah Yesus Kristus Juru Selamat kami, Tuhan. Engkau selalu menyertai, menopang kami. Bapak, kini bukan saatnya kami untuk kecewa atau putus asa atas kesusahan, pencobaan yang saat ini sedang terjadi melanda kami. Tapi sebaliknya Bapak, kami Engkau bangkitkan, dan kami akan berlari mencari-Mu Bapak. Kami akan mencari belas kasihan-Mu dan terang kasih-Mu, Bapak. Karena di Pentakosta ketiga ini, Tuhan, Engkau sudah firmankan bahwa kuasa Roh Kudus-Mu tercurah lebih dahsyat dan lebih besar lagi, yang melebihi curahan di Asusatret, Tuhan. Bapak, kami berdoa dan berdiri untuk bangsa ini. Kiranya ampunilah bangsa kami, Bapa. Selamatkanlah bangsa kami. Sembuhkanlah bangsa kami. Pulihkanlah, Bapa. Dan bangkitkanlah, Bapa. Penuhi bangsa kami dengan api kemuliaan-Mu, Bapa. Belas kasihan-Mu turun untuk bangsa kami. Berkatilah Bapak Presiden dan Wakil Presiden, serta jajaran pejabat negara dari yang terendah sampai yang tertinggi, Tuhan. Lawat Tuhan, lawat. Berikanlah perlindungan-Mu dan terobosan-Mu dalam membawa bangsa kami menuju pemulihan, Bapak. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan dalam menjalankan semua roda pemerintahan dan segala keputusan atas kehendak-Mu, Bapa. Karena mereka adalah garda terdepan dalam pemerintahan kami, Tuhan. Harapan kami hanya ingin Indonesia dalam damai dan lawatan Tuhan terjadi atas bangsa kami. Api kemuliaan-Mu turun, mujizat turun, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, kelimpahan, dan terjadi kemerdekaan yang sesungguhnya atas bangsa kami, Bapak. Bapak, Engkau juga berkati kota kami, kota Jakarta. Lawat Jakarta, Bapak, penuhi dengan kasih-Mu. Berkati Bapak Gubernur dan wakilnya, Bapak, dalam membawa Jakarta menuju damai sejahtera. Lawat seluruh penduduknya, Tuhan, dari utara, timur, selatan, barat, dan pusat, Tuhan. Engkau lawat, Tuhan. Untuk yang sedang sakit, Engkau sembuhkan, Tuhan. Yang putus asa, Engkau berikan jalan keluar. Engkau bukakan pintu-pintu berkat, Tuhan, untuk seluruh penduduk Jakarta. Bukakan pintu pekerjaan, bukakan pintu kesembuhan, dan bukakan pintu pemulihan-Mu, Bapak. Tuhan, kami juga berterima kasih untuk Karet Kuningan, Tuhan. Engkau sudah panggil kami, Tuhan, untuk berdiam di Karet Kuningan, Tuhan. Karena Engkau sudah memilih dan memanggil kami untuk bertumbuh, berjemaat di Karet Kuningan. Maka kerinduan kami supaya Engkau memanggil saudara-saudara kami di sekitar Karet Kuningan, Tuhan, yang belum mengenal akan Engkau, yang belum percaya kepadamu, untuk datang kembali dari jalan-jalan yang tidak benar, menuju jalan kebenaran-Mu, Bapak.
Oh yara syara bayara da bayara da bayara da. Oh syara nama yara nama yara nama yara nama. Bapak, terima kasih untuk Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Rohani kami, Bapak Niko dan keempat wakilnya Tuhan. Berikanlah kesehatan penuh, penyertaan yang sempurna, dan perlindungan yang berganda untuk hamba-Mu Tuhan. Berikanlah hati yang selalu mengasihi, membawa kami semua masuk di dalam rencana-Mu yang besar, Bapa. Dan turunkanlah Tuhan urapan dan lawatan dari tahta Allah yang maha tinggi untuk hamba-Mu ini, Tuhan. Hamba-Mu untuk memberitakan Injil-Mu dari pulau-pulau, bangsa-bangsa, bahkan ke seluruh bumi, Tuhan. Untuk mempersiapkan jiwa-jiwa yang berkenan di akhir zaman. Dan penggenapan firman-Mu, Tuhan. Jadilah kehendak-Mu, Bapa, di bumi seperti di dalam surga. Bapa, kami juga akan naikkan doa untuk kearayan kami, Bapak James, Tuhan, dan wakilnya. Bapak, pakailah hamba-Mu ini, Tuhan, untuk melayani-Mu di Rayon 1A. Dan dalam doa-doa, hamba-Mu berjaga-jaga, Tuhan, untuk mempersiapkan umat-umat pemenang. Berkatilah kesehatannya, keluarganya, Tuhan, pelayanannya, dan perlindungan sempurna untuk hamba-Mu ini, Tuhan Yesus. Oh ya rasyara mayara nama yara nama yara nama yara nama. Bapak, kami angkat tangan Tuhan, kami berseru untuk Engkau memberkati Bapak Rio dan Bu Nancy, Tuhan, serta keluarganya semua, Tuhan. Kiranya Engkau berikan kekuatan, kesehatan, dan perlindungan penuh untuk hamba-Mu ini, Tuhan. Juga berikanlah kesembuhan, Tuhan, saat ini untuk papanya, yang saat ini masih di rumah sakit. Kiranya kuasa darah suci-Mu menyembuhkan, Tuhan. Bilur-bilur-Mu memulihkan, Tuhan Yesus. Mujizat terjadi, Tuhan. Berikanlah kesabaran dalam membawa GBI Karet di dalam kemuliaan-Mu, Bapa. Dan penyertaan-Mu sempurna. Dan taruh hamba-Mu di dalam kendali-Mu, ya Bapa. Oh iya, Ramayara, Namayara, Mayara, Namayara, Namayara, Nama. Bapak, kami berdoa untuk gembala-gembala kul, Tuhan. Berkati gembala-gembala kul yang ada di Karet Kuningan, Bapak. Bentuklah kami menjadi murid-Mu, Tuhan. Dengan pengurapan yang baru dan luar biasa. Serta bangkitkanlah, Tuhan, kul-kul yang ada. Dan pakai lebih dahsyat agar berdampak kami semua di lingkungan kami, Bapak. Jadikanlah gereja-Mu menjadi satu tubuh, Bapa. Untuk kami selalu bergandengan tangan, Tuhan. Menantikan kedatangan-Mu yang kali kedua, ya Bapa. Terima kasih, Bapa. Kami sudah naikkan segala doa, permohonan kami kepadamu. Kiranya Engkau berkenan dan Engkau kabulkan dan Engkau genapi segala kerinduan kami, Bapa. Terima kasih, Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan hadiratnya. Berapa banyak yang merasakan dan menikmati hadirat Tuhan di rumah kita masing-masing, Bapak Ibu. Haleluya. Shalom bagi Bapak Ibu yang baru ikut bergabung. Ya, kita semua bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Amin. Dan kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Yang mau memuji Tuhan boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dikasih oleh Tuhan, kita percaya bahwa Allah kita hebat, kita siap bernyanyi bagi Tuhan, amin. Yang siap bernyanyi katakan haleluya. Semuanya tepuk tangan sama-sama. Kita hebat, katakan berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah
pembebas umat. Katakan sama-sama, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Semuanya berikan sorak-sorai bagi Yesus, katakan berkuasa, berkuasa di bumi di surga, berkata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan, Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa, pembebas umatnya. Semuanya betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berfirman, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya, Allah kita hebat. Sebab tidak ada yang lain Tuhan, hanya Engkau yang hebat, hanya Engkau yang dahsyat Tuhan. Angkat tangan sama-sama. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Katakan siapa namanya? Bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan Tuhan Allah kita. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Serahkan haleluya. Ibu saudara masih siap menguji nama Tuhan? Katakan, haleluya. Mari sama-sama kita lebih dari teman. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kesadarannya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari sekali lagi kita katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kesadarannya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama haleluya, haleluya. Di perkara panjangnya, Yesus Raja segala raja.
siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkit lagi rajanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkit lagi rajanya, kita lebih dari pemenang. Saya percaya kau percaya Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita perkasa. Kita nyanyikan lagi ini dengan lebih lagi, amin. Kita akan lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Katakan kamu. pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari Katakan saya lebih dari pemenang. 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 Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkit lagi rajanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Kami siap bangkit Tuhan, Bangkitlah gerejanya. kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih. Kita lebih dari pemenang. Sorakan haleluya. Boleh kasih sorak-sorai bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Saatnya kita akan diberkati dengan pengajaran melalui video pengajaran dan nanti diteruskan dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Mari siapkan hati kita. Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Nah, jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam Perjanjian Lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta dan masih banyak lagi. Perjanjian Baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi, baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah,
Sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita, dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil, karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan, maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja, bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok nggak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka, mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah Sang Penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih. Atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi, yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses, seperti konseling, atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan. Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas, perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut. Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya, gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit, apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini, maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919, di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia. Ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa. Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih. Luar biasanya, dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi, pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online,
melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus, di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini, gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit, bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Kalau kami bisa kembali beribadah secara online. Terima kasih untuk setiap kepercayaan yang kau berikan buat kami Tuhan. Kalau kami masih bisa memuji, menyembah-Mu Tuhan. Kami masih bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Yang merupakan kekuatan, yang merupakan jawaban atas setiap pergumulan kehidupan kami Tuhan. Biarlah siang hari ini Tuhan Roh Kudus-Mu mengambil alih setiap kami Tuhan. Hingga setiap kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan baik dan benar ya Tuhan. Kami tidak biarkan iblis untuk mencuri damai sejahtera, untuk mencuri kebenaran yang akan disampaikan. Untuk itu Tuhan kami butuh Tuhan hadirat-Mu, kami butuh lawatan-Mu Tuhan. Sehingga setiap firman yang disampaikan itu boleh 100% kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa dan urapi lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar setiap kata-kata, setiap kalimat yang keluar dari bibir hamba-Mu ini Tuhan merupakan kebenaran firman-Mu dan merupakan pesan buat umat-Mu di GBK Red Kuningan. Terima kasih Bapa yang baik, tutup bungkus setiap kami semua dengan kuasa darah-Mu, perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Puji Tuhan, hari ini kita kembali bisa beribadah secara online. Ya, saya berharap kita semua berada dalam kondisi yang sehat, berada dalam kondisi baik, berada dalam kondisi yang penuh sukacita. Karena hari ini kita mau memuji menyembah Tuhan. Yang siap memuji menyembah Tuhan, sekali lagi lambaikan tangannya. Ya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita akan belajar satu lagi kebenaran firman Tuhan yang akan terambil dari kitab Matius. Kitab Matius pasal 25 ayat yang ke-31. Matius 25 ayat yang ke-31 sampai 46. Nah, kita tidak usah membacanya dari 31 sampai 46, tapi saya ajak kita membaca perikopnya saja, yaitu penghakiman terakhir. Ya. Kalau kita baca ayat 31 sampai 46 ini dikatakan bahwa ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dia akan menjadi seorang hakim di bumi ini. Dia akan mengumpulkan setiap orang dari segala macam suku bangsa dan dia akan bertindak sebagai hakim di atasnya. Ya, dia mengumpulkan orang-orang, di sini dia ibaratkan ada yang domba, ada yang menjadi seperti kambing. Nah, itu di mana setiap domba yang mengikuti atau melaksanakan segenap perintahnya, segenap firman-Nya, maka dia akan diberikan tempat yang khusus di rumah Bapa di surga. Dan setiap kambing atau yang tidak mengikuti firman-Nya, maka akan diberikan tempat juga, tapi tempat dalam neraka atau dalam panasnya lautan api. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, kita percaya Alkitab merupakan firman Tuhan yang berisi kebenaran Tuhan 100%.
Ya, merupakan suatu pesan dari Tuhan yang dilaksanakan di akhir zaman ini. Ya, firman Tuhan ini bukan hanya berlaku pada saat ketika firman Tuhan ini dibuat, tapi juga berlaku sampai sekarang. Dan kalau kita lihat betapa luar biasanya firman Tuhan ini. Kenapa Bapak Ibu? Ya, kalau kita lihat tadi perikopnya adalah penghakiman terakhir. Ya, artinya kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali ke bumi ini. Nah, kalau kita lihat tiga perikop di atasnya, ya, 3 perikop di atasnya. Yang pertama ada perumpamaan tentang talenta, ya. Yang pertama di atasnya ada perumpamaan tentang talenta, dan yang kedua adalah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Yang berikutnya di ayat sebelumnya, di pasal sebelumnya, di pasal 24 itu ada perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Jadi sebelum perikop tentang penghakiman terakhir ini disampaikan oleh Tuhan, dia sudah mempersiapkan suatu proses langkah-langkah yang harus dilaksanakan sebelum penghakiman terakhir ini terjadi. Apa itu? Yang pertama tadi, perumpamaan tentang talenta. Terus juga perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Lalu ada perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Tuhan sendiri sudah mempersiapkan bagaimana seharusnya umat-umat Tuhan itu dalam menantikan, dalam menyongsong penghakiman terakhir tersebut. Dari ketiga perumpamaan tersebut, kita dapat pelajari ada 3 hal yang Tuhan mau supaya kita persiapkan sebelum hari penghakiman terakhir itu tiba. Yang pertama, kita buka di dalam Matius 24 ayat yang ke-46. Matius 24 ayat ke-46 dikatakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Jadi, yang pertama yang harus diperhatikan adalah kesetiaan. Katakan sama saya, kesetiaan. Ketika, kalau kita baca perikopnya, cerita dari perikop ini, ketika tuannya sudah mempercayakan seorang hambanya untuk mengerjakan sesuatu, dan ketika hambanya itu taat dan setia mengerjakan, dan ketika hambanya itu kembali pulang ke rumahnya, maka hambanya tersebut akan dipercayakan suatu hal yang lebih besar lagi. Tetapi ketika tuannya tersebut pulang dan didapati hambanya tersebut tidak melakukan apa yang tuannya perintahkan, bahkan hamba tersebut dia dikatakan membunuh orang-orang atau hamba-hambanya lagi dan tidak melakukan seperti yang tuannya lakukan, maka tuannya tersebut lalu menghukum dan melemparkan hamba tersebut, hamba yang jahat ini, ke dalam perapian yang menyala. Dibutuhkan sebuah kesetiaan di dalam kita menjalani kehidupan di akhir zaman ini. Banyak sekali contoh yang sudah kita lihat di depan mata. Ketika kita dipercaya misalkan menjadi seorang suami, ketika kita dipercaya menjadi seorang istri, ketika kita dipercaya menjadi seorang pimpinan, atau seorang pengusaha, atau seorang pekerja, atau seorang pelayan Tuhan, seorang gembala. Nah, kita harus mengerjakan semuanya itu dengan penuh kesetiaan, dengan penuh landasan berdasarkan atas kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika kita nanti kedapatan Tuhan itu datang, kita kedapatan sedang melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Dan kita kedapatan benar di hadapannya, dan Tuhan berkenan atas apa yang kita lakukan. Ketika kita menjadi suami, kita melakukan tugas kita, kewajiban kita yang terbaik buat istri dan anak-anak kita.
Kita tidak melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan. Tidak menyepelekan atau membiarkan istri dan anak-anak. Juga ketika seorang istri dipercayakan, dia bisa merawat, melayani suami, bisa membesarkan anak-anaknya, bisa mengajar anak-anaknya, sehingga dia bisa melihat anak-anaknya berhasil, suaminya diberkati. Itu adalah buah dari hasil kesetiaan seorang istri. Dan juga ketika begitu juga dengan pengusaha ataupun seorang murid, seorang mahasiswa ataupun seorang pelayan Tuhan, ketika dia sudah dipercaya di dalam posisinya, dia harus mengerjakan segala sesuatunya itu dengan kesetiaan, dengan dasar kebenaran firman Tuhan. Dia tidak melakukan yang jahat, dia melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Dan ketika Tuhan nanti datang, saat penghakiman terakhir itu tiba, kita kedapatan sedang melakukan tugas yang dipercayakan pada kita itu dengan benar. Ada amin, Bapak Ibu. Yang kedua, terdapat di kitab Matius 25 ayat yang pertama sampai 13. Ya. Perikopnya adalah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kita tahu sama-sama bagaimana kisahnya gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. 5 orang gadis yang bijaksana dan 5 orang gadis yang bodoh. Mereka sama-sama berada dalam suatu tempat, dalam suatu situasi, sama-sama menanti mempelai itu tiba. Nah, mereka sama-sama memegang pelitanya. Tetapi yang 5 orang gadis bijaksana itu mempersiapkan minyak lebih. Dan ketika sambil menunggu mempelai pria datang, dia masih bisa mempergunakan pelitanya dengan mempergunakan minyak yang sudah disimpannya. Lain ceritanya dengan 5 gadis yang bodoh. Ketika mempelai itu tiba, mereka kedapatan habis minyaknya dan mereka sedang pergi untuk membeli minyaknya. Dan ketika mempelai itu tiba, yang 5 orang gadis bijaksana itu diajak naik masuk ke dalam pesta pernikahan, dan yang 5 orang gadis yang bodoh itu terpaksa harus ditinggalkan. Mereka tidak ikut sama-sama naik ke perjamuan kawin anak domba. Di sini kita bisa ambil, yaitu yang kedua, berjaga-jaga. Ya, di dalam kita menjalani kehidupan ini, sambil kita tadi dipercaya dalam kapasitas kita menjadi seorang suami, menjadi seorang istri, atau seorang pegawai, atau seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, apapun status kita, ya, kita tidak berada dalam suatu rutinitas. Kita tidak berada dalam lingkungan yang berjalan secara kontinu, secara berkesinambungan terus. Tapi kita harus tetap waspada, kita harus tetap berjaga-jaga, karena firman Tuhan berkata, harinya Tuhan itu akan tiba. Ya, tidak ada satu orang pun yang akan mengetahui. Bahkan Tuhan Yesus pun tidak tahu. Itu semua adalah haknya dari Allah Bapa di surga. Ya, makanya ketika kita masih dipercaya dalam kehidupan ini menjalankan kapasitas kita, kita harus tetap berjaga-jaga. Kita harus tetap waspada. Kebenaran firman Tuhan itu harus tetap kita lakukan. Kita tetap membangun hubungan intim dengan Tuhan. Kita tetap membangun saat teduh kita, mesbah keluarga kita kepada Tuhan, sehingga kita tetap kedapatan setia. Kita tetap melakukan kebenaran, kita melakukan hal yang jujur di tengah pekerjaan kita. Kita tidak merugikan orang lain, kita tetap mengerjakan apa yang pimpinan kita perintahkan. Kita memberikan yang terbaik buat pekerjaan kita. Itu adalah cerminan di mana kita sedang mempersiapkan minyak di dalam pelita kita. Ya, kita di dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, jangan sampai kita jatuh lagi. Jangan sampai kita tergelincir lagi dalam kehidupan yang lama kita. Kalau kita sudah diselamatkan, kita sudah bertobat,
Ya, kita tahu hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus itu yang akan memimpin segenap kehidupan kita, hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Ya, tanpa terasa kita akan berada dalam suatu proses dalam pergumulan. Tetapi itu tidak akan membuat kita menjadi lengah, tidak akan membuat kita menjadi lelah. Tapi ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, hidup kita terus dipenuhi oleh kebenarannya, maka langkah kita, mata kita akan tetap selalu tertuju kepada Tuhan. Ada amin Bapak Ibu. Banyak cerita, banyak kisah yang bisa dibagikan di dalam perumpamaan ini. Bagaimana kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang sudah terpilih, yang sudah ditentukan sejak semula. Tidak semua orang dipilih untuk mengikuti pekerjaan Tuhan. Tidak semua orang terpilih untuk menjadi umatnya Tuhan. Nah, kita bersyukur di gereja ini, di wadah ini, kita sama-sama bisa menjadi umat kesukaannya Tuhan. Kita bisa menjadi pelayannya Tuhan. Kita bisa dipercaya, kita bisa memberikan hidup kita yang terbaik buat Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tahu betapa Tuhan itu sudah begitu mengasihi kita, sudah begitu melayani kita, sehingga kita bisa memberikan hidup kita di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya kepada kesibukan, bukan hanya kepada rutinitas kita, tetapi kepada Tuhan yang merupakan sumber kebenaran itu. Ada amin Bapak Ibu. Yang ketiga kita baca di dalam Matius 25 ayat yang ke-14 sampai ke-30. Di sini bicara tentang talenta. Ya, kalau kita baca kisahnya dari perumpamaan ini, bagaimana seseorang yang dipercayakan oleh tuannya ada 5 talenta, ada yang 2 talenta, dan ada yang 1 talenta, dan akhirnya tuannya itu pergi pada suatu masa. Ya, yang memiliki 5 talenta, dia mengembangkan talenta yang diberikan sehingga dia menghasilkan 10 talenta. Orang yang kedua yang mendapat 2 talenta, dia mengembangkan talentanya hingga bisa mendapatkan 4 talenta. Tapi orang yang mendapat 1 talenta, dia menaruh talenta tersebut, dikuburkan dalam tanah. Dan ketika tuannya datang, ketika tuannya menanyakan apa yang terjadi, ya, yang 5 bercerita bagaimana dia bisa menghasilkan 10 talenta dari 5 talenta yang dipercayakan. Dan yang 2 talenta bisa menghasilkan 4 talenta dari kepercayaan yang tuannya berikan. Dan apa yang terjadi ketika orang yang memiliki 1 talenta ini ditanya? Ya, malah orang yang mempunyai 1 talenta ini berkata kepada tuannya, engkau adalah orang yang jahat. Engkau menabur di mana engkau mengambil di mana engkau tidak menabur. Engkau menikmati di mana engkau tidak berasal dari uang itu. Ya, Tuhan itu akhirnya berkata, memang engkau tahu apa yang aku lakukan itu. Aku tidak menabur, aku tidak melakukannya. Tetapi kalau engkau sudah kupercayai 1 talenta, maka hendaknya engkau bisa menghasilkan, melipat gandakan talenta yang sudah diberikan. Kalau engkau pun tidak mampu, maka engkau bisa memberikan talenta tersebut kepada orang yang bisa melipat gandakannya. Bisa memberikan kepada yang 5 talenta, bisa memberikan kepada yang orang dipercaya 2 talenta tersebut. Ketika tuannya itu berkata, kepada yang mempunyai maka akan diberikan secara berlebih, maka dia akan diberikan dalam segala kelimpahannya. Dan orang yang tidak mempunyai itu akan diambil apa yang dia punya. Ya, ketika talenta itu sudah diberikan sama kita, maka ada suatu kewajiban, ada suatu kehendak Tuhan yang harus kita lakukan, yaitu mengembangkan atau melipat gandakan talenta yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita.
Apa saja yang sudah percayakan pada hidup Bapak Ibu Saudara. Ya, entah itu skill, entah itu cara berhitung, atau cara bermain, cara memanage, atau cara bermain musik, atau apapun juga. Tuhan sudah memberikan kita talenta, Tuhan sudah memberikan kita kemampuan. Apa buktinya? Saya percaya setiap kita, terutama generasi muda, diberikan suatu kapasitas yang besar akhir-akhir ini. Banyak di antara kita yang dipercaya lebih dalam kapasitas kita menjadi seorang pekerja di perusahaan, atau menjadi seorang pengusaha, atau menjadi seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Banyak yang Tuhan sudah berikan atas hidup kita. Nah, dan saatnya ketika Tuhan sudah memberikan ke dalam diri kita talenta tersebut, kita hendaknya mengembangkan, kita melipat gandakan talenta yang Tuhan sudah berikan. Jangan sampai ketika kita sudah diberikan talenta tersebut, dan ketika kita sudah menikmati talenta tersebut, kita sibuk justru melipat gandakan talenta tersebut, sampai kita lupa bahwa yang punya talenta tersebut adalah Tuhan. Kita mencuri apa yang Tuhan sudah berikan buat diri kita. Ya, kita mencuri talenta yang Tuhan sudah berikan dalam diri kita. Kita tidak mengembalikan kembali talenta yang Tuhan sudah berikan itu. Kita harusnya mengembalikan, seperti tadi ketiga orang itu, yang 5 talenta, mengembalikan 5 talenta menjadi 10 talenta. Diserahkan kembali. Kita serahkan segenap apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Tuhan berikan kita promosi, Tuhan berikan kita kenaikan, Tuhan memberikan kita kepintaran, Tuhan memberikan kita skill yang bagus. Dan hendaknya apa yang kita terima tersebut, kita kembalikan lagi untuk pekerjaannya Tuhan. Ada amin Bapak Ibu. Saya sendiri bisa berada di sini adalah merupakan suatu karya Tuhan yang besar dalam kehidupan saya. Ya, saya bukan orang yang pintar berbicara. Saya bukan orang yang pintar untuk mengatur sesuatu. Tetapi Tuhan bisa percayakan saya pelayanan di gereja ini. Dari awalnya, kalau Bapak Ibu masih ingat, pada saat beberapa 10-15 tahun yang lalu, ketika saya dipercaya dari gembala sebelumnya, bagaimana saya harus memimpin dari kul. Saya tidak bisa apa-apa, saya tidak tahu bagaimana harus mengerjakannya, bahkan tidak tahu bagaimana harus berkata-kata. Ya, bahkan ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan saya adalah seorang Musa yang tidak mampu untuk berkata-kata. Tapi Tuhan sediakan Harun yang akan menjadi juru bicara buat saya. Ya, Tuhan memberikan itu dalam kehidupan saya. Ya, Tuhan, saya tidak melihat diri saya mampu, tapi saya melihat di dalam perjalanannya, ketika saya benar-benar memberikan hati saya, benar-benar memberikan diri saya untuk sepenuhnya di dalam Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi. Ya, Tuhan sendiri yang akan memampukan kita untuk menjalani apa yang menjadi tugas atau pelayanan yang sudah dipercayakan dengan Tuhan. Nah, untuk itu saya ajak untuk setiap kita, Bapak Ibu Saudara, nah, ketika kita sudah dipercaya dalam suatu bidang, dalam suatu keahlian, dalam suatu skill apapun juga, hendaklah kita mengerjakan semuanya itu. Dan ketika kita sudah ada hasil, sudah berada dalam posisi promosi, kenaikan, jangan lupa untuk mengembalikan talenta yang Tuhan kasih. Semua kebisaan, semua kepintaran, semua prestasi yang kita miliki, itu datangnya dari Tuhan. Ya, ketika Tuhan memberikan kita keberhasilan, jangan lupa kita mengembalikan kembali keberhasilan kita itu kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau. Jangan sampai nanti suatu saat ketika Tuhan datang kedua kali, kita ditanya semua, mana talenta yang sudah aku kasih? Dan kita tidak bisa memberikannya, atau bahkan kita lupa. Maaf Tuhan, memang saya sudah terima talenta darimu, tetapi aku sudah mengembangkannya, aku sudah melipat gandakannya. Ya terus mana? Aku lupa memberikannya kepadamu Tuhan.
Aku lupa membawanya kepadamu Tuhan. Itu adalah merupakan suatu kekejian buat Tuhan. Ya. Kita mau hidup kita diberkati, amin. Kita semua mau diberikan kesehatan. Kita semua mau diberkati baik secara materi, secara ekonomi, ataupun secara hubungan. Kita mau semua diberkati. Tapi ketika berkat itu sudah datang, jangan lupa kita untuk mempersembahkannya kembali buat Tuhan. Ada amin Bapak Ibu. Ya, kita mau semua hari ini sepakat semua ya. Ketika kita sudah diberkati, maka kita akan mengembalikan berkat yang Tuhan berikan itu buat Tuhan kita kembali. Amin. Saya ajak Bapak Ibu semua kita menyanyikan lagu berikut ini. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Lagu ini berkisah tentang bagaimana kita harus tetap setia untuk menjadi pelayannya Tuhan, untuk melayani Dia dengan kesungguhan hati. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, semuanya itu bisa kita lakukan seperti di awal bait lagu ini. Dikatakan apa? Seperti wanita yang datang mengurapi kaki Tuhan. Artinya apa? Seperti seseorang yang datang dengan penuh kerendahan hati. Ya, Maria mendatangi kaki Tuhan Yesus, dia mengurapi, memberikan yang terbaik, minyak yang terbaik, dan dia membasuh kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya sendiri. Ya, itu berkata bagaimana kita harus merendahkan hati kita, ya, supaya kita bisa menjadi pelayan Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi pelayan Tuhan yang setia di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa melakukan 3 hal tadi yang saya sebutkan di atas: setia, berjaga-jaga, dan menjadi hamba yang bisa mengembangkan talenta yang sudah diberikan. Kita tidak akan menjadi seorang hamba yang setia kalau kita tidak merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Karena hanya dengan merendahkan hati kita, maka Tuhan yang akan mengurapi kita, memberikan kita kemampuan untuk kita bisa menjalankan kehidupan, untuk menjalankan kapasitas kita. Yang kedua, dengan kerendahan hati, kita mampu untuk bersabar dalam proses berjaga-jaga. Ya. Kelima, gadis yang bijaksana tidak mungkin bisa menyimpan minyaknya, mempersiapkan minyaknya. Kita tahu mempersiapkan minyaknya itu pasti berat. Ya, ada suatu proses, ada suatu bayar harga yang harus diberikan. Tetapi kelima gadis bijaksana tersebut dengan kerendahan hati, mereka mau membawa persiapan minyak itu. Sehingga pelita boleh terus menyala di dalam menghadapi atau menanti kedatangan mempelai pria. Dan yang ketiga, bagaimana seseorang itu mau untuk mengembangkan talenta yang Tuhan sudah berikan. Itu pasti ada kerendahan hati. Bagaimana dia mau mengembangkan, melipat gandakan talenta yang sudah diberikan. Penuh dengan ucapan syukur. Dan ketika Tuhan yang datang, akhirnya dia bisa memberikan. Bukan karena kebisaan dia, bukan karena kemampuan dia, tapi dia tahu bahwa talenta yang dia miliki itu datangnya dari Tuhan. Maka ketika dia berhasil mengumpulkan talenta tersebut, dia dengan kerendahan hati mempersembahkan talenta tersebut untuk Tuhan, yang adalah sumber yang memberikan talenta tersebut dalam dirinya. Itulah 3 hal yang saya bagikan siang hari ini. Sekiranya kita dapat mempersiapkan diri kita
di dalam kita menghadapi hari penghakiman yang kedua kali itu akan datang. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini kami boleh mendengar satu lagi kebenaran firman-Mu. Di dalam kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali menjadi hakim yang adil itu Tuhan. Dan Tuhan kami mau Tuhan mempersiapkan kehidupan kami Tuhan. Agar ketika Engkau datang yang kedua kalinya, Engkau mendapati kami setia. Engkau mendapati kami sedang berjaga-jaga. Dan Engkau mendapati kami sudah mengembangkan, melipat gandakan talenta yang sudah kami diberikan oleh Engkau ya Tuhan. Tuhan terus Engkau ajar kami, Engkau yang memperlengkapi, Engkau yang memampukan setiap kami Tuhan. Agar kami di dalam perjalanan kehidupan kami boleh terus tetap setia, kami boleh terus berjaga-jaga, dan kami boleh terus mengembangkan talenta yang sudah Engkau miliki. Untuk kami kembalikan, kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Karena kami mau Tuhan, ketika Engkau datang, ketika Tuhan kami itu datang, Engkau mengatakan kepada kami, Engkau adalah hambaku yang setia, Engkau adalah hambaku yang baik, aku berkenan kepadamu. Mari masuk ke dalam perjamuan anak domba. Itulah suatu kerinduan buat kami Tuhan, di mana kami sebagai mempelai-mempelai wanitamu Tuhan, dipertemukan, masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terus akan memimpin kehidupan kami. Engkau yang terus memampukan langkah kami untuk tetap terus berjalan. Untuk mata kami terus melihat janji-janji-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan ketika kami boleh menjalaninya Tuhan, proses demi proses, waktu demi waktu Tuhan, kami boleh terus diberikan kekuatan, kami boleh terus diberikan kemampuan. Karena Engkau tetap ada beserta kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini, untuk firman yang sudah disampaikan. Biarlah firman itu boleh terus berbicara dalam hati setiap kami. Karena ada Roh Kudus yang akan memeteraikan, yang akan mengingatkan terus dalam hati setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Hingga setiap kami boleh menjadi umat pemenang, boleh menjadi mempelai-mempelai Kristus di akhir zaman ini. Engkau yang perlengkapi, Engkau yang memampukan setiap kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus akan membimbing, memimpin kehidupan kami agar semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengumuman. Kami dari GBI Karet mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rio Eliezer atas pelayanannya hari ini. Pengumuman berikutnya, minggu depan tanggal 6 September 2020, kita akan mengadakan ibadah raya GBI Karet Kuningan
yang akan dilakukan secara online via aplikasi Zoom dengan kode di bawah ini. Mari Bapak atau Ibu ajak saudara untuk dapat bergabung dalam ibadah online minggu depan. Persembahan syukur dan persembahan persepuluhan dapat ditransfer di rekening atas nama Ibu Reni Tanuwijaya dengan nomor 098 354 88 249. Bagi yang sudah memberi, harap menyertakan bukti transfer, foto struk jika transfer ATM, screenshot jika M-Banking. Kami segenap pengerja, jemaat dan aktivis GBI Karet Kuningan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Nawati tanggal 1 Agustus 2020 dan Pak Joko tanggal 15 Agustus 2020. Bapak Ibu yang namanya tertulis dimohon untuk setelah ibadah online tidak meninggalkan ibadah terlebih dahulu karena akan didoakan. Baik, kita akan mengakhiri ibadah online kita untuk minggu ini. Dan sebelum terima berkat, kita mainkan satu pujian. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa Terima kasih Tuhan untuk ibadah online yang siang hari ini boleh kami lakukan. Terima kasih Engkau sudah hadir, Engkau sudah melawat kami semua Tuhan, sehingga setiap kami diberikan kekuatan yang baru, setiap kami diberikan pengertian yang baru Tuhan, dan biar itu menjadi modal kami Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari, di mana firman-Mu itu terus yang akan menuntun setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu, untuk Inawati ya Tuhan, dan juga untuk Pak Joko, yang sudah Engkau percayakan bertambahnya satu lagi usia mereka Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kehidupan mereka, Engkau memberkati setiap pekerjaan pelayanan yang mereka lakukan, Engkau memberkati lumbung-lumbungnya di dalam nama Tuhan Yesus, kesehatan,
kekuatan dan damai sejahtera Tuhan berlimpah-limpah atas kehidupan mereka. Engkau menjawab setiap pergumulan, Engkau menjawab setiap doa-doa yang mereka naikkan Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah Jehovah Jireh, Engkau Allah yang akan menyiapkan, Allah yang akan mencukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan di dalam kekayaan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pelihara kehidupan hamba-hamba-Mu itu Tuhan. Di tahun-tahun mendatang Tuhan, banyak perkara, banyak pengalaman-pengalaman yang akan Kau berikan dalam kehidupan mereka, hingga akan membuat mereka semakin hari semakin intim dengan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Dan saatnya kami akan mengakhiri ibadah hari ini Tuhan dengan menerima berkat yang terbaik daripada-Mu. Mari kita angkat tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan dan terimalah berkat yang terbaik daripadanya. Kiranya kasih karunia dan sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persamaan dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang 2 kali, menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Kita percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih sudah bergabung. Selamat ulang tahun buat Inawati, buat Pak Joko. Bisa di-unmute dan juga videonya bisa dinyalakan. Mungkin kita bisa fellowship sebentar.